Halo guys, ketemu lagi nih di Tech Talk, talking about teknologi dengan gue Putra. Sama gue Bobby. Nah, dari sekian episode kita libur panjang ternyata tuh. Nggak tahu nih ada yang nunggu apa enggak. Ya kan namanya juga ngobrol-ngobrol ya. Tapi dari pembahasan kemarin kayak masuk-masuk ke ranah keuangan nih. Karena gue juga penasaran bagian kripto, malah gue arahin ke keuangan. Cuma mungkin untuk ada masalah, bukan masalah sih, ada tentang pembahasan kripto dan komputer kemarin. Nah, gue malah balik ke basic lagi kok. Maksudnya basic apa ya? Basic lagi kan gue bukan bukan developer atau bukan IT nih, basicnya. Ada gue denger Java dan JavaScript. Nah, itu kan mirip ya namanya ya, Java dan JavaScript gitu. Tapi orang menyebutkan kalau Java, JavaScript, JavaScript. Emang bedanya apa sih kok? Oh, beda banget sebenarnya. Dari sejarah aja beda. Dan itu juga emang untuk orang awam nyebelin sih ya. Namanya mirip-mirip gitu kan. Dan Java gitu. Iya, dan ada sejarahnya kenapa namanya mirip. Tapi mereka berasal dari total sejarah yang berbeda. Bahkan sebenarnya nama JavaScript itu sekarang bukan JavaScript. Nama aslinya ECMAScript. ECMA. Nah, ini gue ceritain kenapa. Oh, beda lagi tuh. Iya, kenapa bisa namanya sebenarnya, kenapa namanya sekarang ECMAScript. Iya. Terus kenapa tetap aja orang panggilnya JavaScript. Tetap balik ke nama lamanya. Iya. Java emang populer ya. Yeah. Java sendiri populer banget. Gue juga programmer Java lah. Tapi gue merasa lebih seru nih kalau kita ceritain JavaScript biar nanti ketahuan bedanya. Iya, iya. Karena menurut gue nih language ini, programming language JavaScript nih buat gue ya pribadi ya ini sesuatu yang unik, lucu lah gitu. Jadi ada seseorang nih penemu JavaScript nih. Namanya Brandon Eich ya. Brandon ini dulu kerja di satu perusahaan yang bikin browser. Perusahaan itu namanya Netscape. Oke, pernah lihat tuh. Pernah. Ya, lu berarti udah cukup tua lu tau Netscape. Enggak, Ya. belum pernah kok. Tiba-tiba. Nah, ngaku dia langsung. Ya, jadi zaman dulu tuh bahkan sebelum Chrome pasti ya, Google Chrome belakangan, sebelum Mozilla, jauh sebelum predates Safari. Bahkan sebelum IE loh. Ya, jadi sempat saingan IE sama ini, tapi sebelum IE ada satu browser namanya Netscape. Sebenarnya perusahaan yang logo biru nggak sih? Logonya sih hitam biru ya, dia huruf N gitu, dicoret hitam biru gitu, kayak setengah warna hitam, setengah warna biru sian gitu. Tahu lagi. Iya, nama browsernya, iya kan? Iya, berarti dia ya, jiwa tua dia. Dulu tuh nama browsernya sebenarnya namanya Netscape Navigator ya, nama browsernya ya. Perusahaannya Netscape gitu. Tapi perusahaan ini tuh sebenarnya dalam perkembangan web development, dia sebenarnya berjasa banget. Kayak sebenarnya gara-gara perusahaan ini juga dia nemuin sistem SSL sertifikat. Makanya sekarang kan kita kalau browse di website udah bukan HTTP kan, HTTPS kan. S itu dari singkatan dari secure. Jadi lebih secure. Nanti kita cerita SSL masih bisa penasaran nih. Bisa belakangan deh cerita. Editor bisa tampilin logo Netscape nih di sini nih. Iya. Tapi sekarang udah nggak ada kan Netscape Navigator. Udah nggak ada. Karena perusahaannya sendiri udah dibeli AOL, American Online. Oh, AOL ya. Awalnya udah beli ya, terus nggak tahu ya di develop gimana lah pokoknya. Mereka udah nggak konsentrasi di browser. Nah, tapi di situ tuh ada satu programmer hebat namanya si Brandon Eich. Nah, dia waktu itu diminta bikin semacam programming language, tapi dibilangnya bukan programming language ya, scripting language. Nanti gue ceritain nih scripting language ya. Sebenarnya kalau di orang awam boleh bilang kayak programming language ya. Cuma programmer aja bilang scripting language. Pertama kali dia bikin nama bahasanya itu Mocha. Ya udah kayak es krim aja gitu rasa mocha, kayak kue rasa kue aja rasa mocha. Nah, ini Mocha nih nenek moyangnya si JavaScript nih. Ya nama aslinya Mocha. Jadi dia begitu lahir namanya bukan JavaScript. Awal-awal Mocha. Ya. Yang bikin orang ngelihat JavaScript ini unik ya, karena love-hate relationship antara programmer sama JavaScript. Jadi JavaScript itu paling banyak yang ngeledek, paling banyak yang benci, tapi paling banyak juga yang cinta dia. Jadi kalau kalian programmer dikit-dikit, wah bingung nih, buka web Stack Overflow. Jadi itu satu website yang kumpulan programmer saling bantu, saling jawab pertanyaan lah kalau bingung. Forum. Pertanyaan top number one dari tahun ke tahun tuh selalu JavaScript paling banyak discussion. paling banyak didiskusin, banyak pertanyaan yang di Javanya gitu. JavaScript, JavaScript, bukan Javanya malah enggak gitu.
Padahal Java dulu populer banget kan. Tapi enggak, malah JavaScript yang banyak pertanyaan. Nah, kenapa ada love hate relationship ini? Salah satunya sejarah Brandon Eich dulu bikin nenek moyang JavaScript, bikin Mocha cuma dalam waktu 10 hari. Versi satunya, nggak ada orang bikin programming language itu 10 hari. Programming language ya, Iya, dia bukan belajar memakai programming language-nya, bikinnya. Dia bikinnya 10 hari doang, cuma 10 hari. Jadi kan orang ada yang merasa mungkin kagum sama Brandon, tapi ngeremehin JavaScript-nya juga kan, kayak anjir nih cuman versi satunya cuman dibikin dalam 10 hari. Lu expect apaan gitu kan gitu. Dan waktu itu si Brandon itu umurnya itu 1 tahun lebih muda dari gue sekarang. Gue kan sekarang 35, dia pas bikin itu 34. Jadi pas bikinnya 34 pas bikinnya dia 34 tahun. Jadi kayak gue pikir gila, gue kalau disuruh bikin programming language sekarang sih gue nggak sanggup kan gitu. Berarti dia pinter banget. Tapi yang lucunya Mocha itu pertama kali dibikin tujuannya nggak cuman buat programmer, malah aneh. Tujuan utamanya Mocha ini buat desainer ngoding. Buat desainer ngoding. Buat desainer ngoding. Bukan developer yang ngoding. Bukan buat developer sebenarnya tujuan utamanya. Makanya namanya mungkin lucu ya, Mocha gitu. Biar lebih engaging, lebih user, lebih fancy lah gitu loh. Gitu loh. Nah, tapi begitu dia mau launch, jadi lucu, nama Mocha ini nggak bertahan lama ya. Jadi ketika dia hari-hari udah mau launch, namanya itu dirubah jadi LiveScript. Jadi nama JavaScript tuh berubahnya banyak. Namanya berubah mulu. Jadi berubah per step-nya. Iya. Jadi namanya LiveScript. Nah, makanya dia mau coba bikin bentuk pemrograman yang sederhana banget. Nggak perlu lu hardcore ngoding. Lu bisa ngoding itu. Nah, tapi kok desainer buat ngoding kan banyak orang bingung kan? Kenapa kan? Karena kan kita kan bikin tampilan, anak desain kan bikin tampilan UI UX kan, gitu. Biasanya kan UI UX ini diaplikasikan dengan satu bahasa markup HTML, terus didesain, didandanin biar ada warna, letaknya segala macam pakai CSS. Tapi desain itu nggak hidup. Jadi desainer itu pengen kalau diklik maka dia berubah begini, bisa animasi gini. Kalau diklik maka bisa gini. Jadi bukan cuma efek UI-nya doang, ada UX-nya kan, experience, kita bisa drag and drop, bisa apa. Nah, berarti kan itu harus ada sebab akibat dong. Jika diklik maka terjadi begini, jika digini. Nah, itu HTML CSS nggak bisa lakukan itu. Karena HTML CSS kalau kita bikin ya cuma tampilan kayak di Photoshop statik doang, stagnan doang. Jadi kalau kita mau bisa klik dia bersikap kayak gini, kita klik dia bersikap kayak gitu. Mau nggak mau ada programming language-nya. Nggak ada if-nya. Nggak ada if-nya. Ya sebagai orang awam bisa bilang itu. Nggak ada kondisionalnya, nggak ada event listener-nya. Pokoknya nggak ada tindakan. Nggak bisa kita dinamis lah ya. Nggak bisa nyerap tindakan user. Lalu saya harus melakukan ini gitu loh. Nah akibatnya ya itu. Untuk browser kita butuh kebutuhan itu supaya ada user experience-nya meningkat. Nah akhirnya si Brandon ciptain Mocha tadi, tapi namanya kayaknya terlalu gimana projectnya begitu meluncur, ya udahlah ini ujung-ujung coding juga gitu kan, kasih nama LiveScript. Nah mereka tuh mencoba mengadvertising itu kurang lebih tahun 95, itu tahun-tahun di mana Java lahir dan Java terkenal. Java dia bareng juga dekat-dekat hitung-hitung, tapi mungkin Java itu sudah lebih berhasil memarketingkan ya di bawah perusahaan Sun Microsystem. Java tuh udah berhasil. Wah, waktu itu anak-anak programmer udah mulai, ayo kita ngoding Java gini kan. Tapi waktu itu JavaScript, LiveScript ya masih namanya LiveScript, kayak orang, hah ini apaan sih gitu. Perlu nggak sih gua ngoding ini? Terus programmer masih mikir, ini kayaknya desainer, tapi desainer juga pegang ini, ini ngoding gitu kan. Jadi ambigu. Masarinnya susah gitu. Nah akhirnya dia ikut-ikutan, namanya dirubah jadi JavaScript. Karena seolah-olah ya udahlah kalau gue nggak bisa welcome ke anak-anak desain, let's go gue advertising ini ke programmer. Jadi namanya JavaScript. Niru-niru. Diambil wave-nya. Memakai nama Java juga. Nama Java juga gitu kan. Karena waktu itu kan Java Sun Microsystem udah berhasil iniin banget. Jadi bahasa pemrograman ini lahir di Java kok. Nggak juga. Java sendiri dari nama kopi kok, kopi Jawa. Gitu kan. Akhirnya mulai gitu, mulai dipasarin segala macam. Terus akhirnya browser navigator ini si Netscape Navigator ini mulai hidup ya, mulai bisa interaktif. Nah waktu itu Microsoft nggak mau ngalah, dia mau kembangkan IE untuk itu juga. Akhirnya Microsoft nyontek JavaScript, nyontek JavaScript. Tapi lucu, ini juga nyebelin. Kalau si JavaScript udah nyontek nama Java, tapi caranya beda. Caranya beda banget, cara codingnya beda. Nanti gue bisa ceritain belakangan apa yang bikin mereka beda banget. Si Microsoft bikin versi JavaScript namanya JScript.
Jadi kayak nggak kreatif juga ya, namanya sana-sana lagi. Dan cara ngodingnya, aduh mirip banget. Beda feature dikit aja gitu loh. Bisa dibilang plek-ketiplek ya. Iya, Oke. ceplok-ceplok aja. Nah, mereka berdua ini bersaing. Oke. Oh, bersaingnya sampai ngeri sih, sampai keras banget antara IE sama si Netscape ini. Dan berjuang memperlihatkan siapa sih yang browsernya lebih baik, scriptingnya JavaScript atau JavaScript-nya ini lebih oke. Sampai karena tiru meniru nih, sampai serius ada masalah legal, mereka ke pengadilan. Ya, tapi akhirnya paten ya. Ke paten segala macam, dan ada konflik di mana-mana deh. Ceritanya ada masalah. Tapi waktu itu nggak inget banget gimana ya. Kayaknya dunia tuh nggak bisa begitu come up dengan pemenang. Dan waktu itu dunia programmer juga protes karena rasanya kan konyol. Gua pindah browser, harus gaya ngodingnya, mungkin merek ngodingnya beda, walaupun gaya ngodingnya mirip. JavaScript sama JavaScript. Brandnya beda. Akhirnya ada satu organization non-profit, namanya ECMA. European Computer Manufacturing Association. ECMA. Ya, dan dia disupport sama ISO. Jadi dia ke ISO. Tujuannya untuk organisasi menstandar segala macam. Akhirnya di ketok palu kata ECMA, diam lu gitu. Udah, ini skrip, gue yang pegang, gue kan non-profit. Gue ambil apa yang bagus dari JavaScript, dan gue ambil apa yang berguna dari JavaScript juga, gue gabung, gue kasih nama ini ECMAScript. Jadi itu sejarahnya. Pindah lagi namanya. Under sekarang non-profit organization namanya ECMA. Karena dia organisasi ECMA, ya udah ECMAScript aja. Gitu. Tapi kenapa dunia masih panggil dia JavaScript? Karena begitu di mix sama ECMAScript, feature-nya JavaScript itu yang diambil dikit banget. Jadi kayak kita bisa bilang the people champion and the organization champion itu JavaScript. Jadi secara nggak langsung kita udah lihat siapa yang lebih oke nih dari persaingan dua ini. Dari persaingan dua ini. Tapi kalau kita simpen filenya ya, kita formatnya tuh .js gitu loh. Ya kan format file ya, kalau kita kan Photoshop .phd ya kalau misalnya gitu kan. Ini kan .js tetap. Ini tapi JS-nya JavaScript atau tapi udah nggak .is, udah nggak .ECMAScript gitu. Nah, gitu. Jadi gitulah kurang lebih digabung, makanya sekarang sebenarnya nama officialnya sekarang ECMAScript, tapi dunia masih PW dan masih menghargai si JavaScript. Si Brandon Eich-nya sendiri sekarang karena udah dibeli ya, Netscape udah dibeli si AOL, ya dia sendiri sekarang udah keluar, dia sendiri sekarang punya perusahaan sendiri, si Brandon ini jadi bos, jadi CEO, dia sendiri udah punya perusahaan, dia bikin satu browser namanya Brave, lambangnya singa, warna oranye. Pernah lihat tapi nggak pernah pakai. Iya, tapi tetap sih ya kayak website W3 School cuman menyatakan browser utama yang pokok itu Microsoft Edge, Firefox, Safari, Chrome sama Opera tuh lagi. Tapi IE juga emang udah kandas juga. Udah kandas juga kan. Udah kandas. Dia banyak masalah tuh proyeknya tuh. Mau nggak mau dia harus total bikin ulang Edge. Karena dia ada banyak masalah. Wah itu nanti maybe for another tech talk deh. Itu ceritanya. Isunya juga gitu kan. Firefox juga Firefox katanya juga mau collab. Cuma belum sampai sekarang masih ada yang pakai. Cuma kan isunya juga udah berlangsung berapa tahun terakhir lah gara-gara ya mungkin gue lihat sekarang rata-rata siapa yang buka internet browser itu pakai Chrome. Tapi sama rata sih ya, karena kan Chrome di RAM-nya gede kan. Maksudnya makan RAM lumayan. Jadi untuk orang-orang yang suffering, gue harus ngirit RAM nih, gue nggak punya budget beli RAM lagi, mungkin agak malas Chrome. Dia mendingan buka Firefox. Firefox itu kelebihannya di situ. Ya, gue nggak tahu ya update sekarang ya. Sorry nih, correct me if I'm wrong ya. Sekarang kayaknya Firefox masih lebih ramah ke RAM sih. Tapi kenapa gue nggak gitu following banget? Karena gue sendiri ngajar bootcamp mostly pakai Chrome sih. Karena kita juga kan bisa kasih RAM yang memadai buat anak bootcamp. Terus tools untuk developernya Chrome ya mencukupi kita lebih PW lah, lebih biasa gitu kan gitu. Bukannya Firefox jelek ya, tapi sebenarnya nggak jelek. Dan add-onnya lebih tersedia buat dia sekarang. Dulu masa lalu gue sendiri sempat kenyang lama pakai Firefox pertama kali ngoding. Pertama kali ngoding front end aja sempat kenyang gitu. Tapi sekarang kehidupan front end programmer damai sih, karena dulu lagi zaman gua itu kurang lebih
2009 ya, kerja front end pertama kali. Itu kalau kita ngoding HTML, CSS sama si JavaScript ini, setiap browser tuh reaksinya suka-suka beda-beda. Sedangkan kan user pengennya ya di semua browser buka ya sama aja. Anak sekarang mah udah nggak ada masalah kayak gitu. Semua browser konsisten, aman. Kalau udah bagus di sini, di Firefox ya di Chrome, di Safari likely-nya kemungkinan kecil banget untuk susah, bukannya nggak ada kemungkinan ya, kemungkinan kecil. Trouble-nya minim lah ya. Minim. Terakhir ya kita paling challenge selagi gua kerja di sini, terakhir paling challenge ya kalau IE tuh masih ada beberapa yang nggak jalan tuh. Oh, IE itu IE 11 sampai ya, masih ada beberapa yang dia nggak works kalau kita ngoding di sini. Oke, di IE nggak mau jalan. Iya, nggak mau jalan dia. Mungkin kalau sebelum tahun-tahun sekarang kali yang biasa ngoding juga, Safari itu cukup struggle juga ya. Sekarang sih enggak. Sekarang enggak. Ya, waktu itu. Oh iya. Ada iya dan ada enggaknya ya. Gitu. Tapi kan waktu zaman dulu tuh Safari bisa di Windows. Sekarang kan Safari yang di Windows versinya udah nggak naik, udah nggak update. Dia cuma mau ngupdate the newer versi Safari yang lebih baru, dia mau di Mac doang. Iya. Gua nggak tahu tuh story-nya, mungkin next time bisa gue research, bisa gue bahas. Tapi terakhir kan gue agak lupa ya, kalau nggak salah Safari 55 nih. Apple kan kok? Iya, itu dia. Tapi kan kalau dulu dia mau support. Kayak sama aja nasibnya kayak iTunes di Windows dia udah nggak mau lagi. Gue punya iPod tapi gue nggak punya MacBook. Ya, gue install iTunes sudah. Gue rasa ya balik lagi karena bisnis eksklusif kan. Lu mau barang kita, lu satu set lu complete environment-nya barang kita gitu kan, biar lu jajan lagi barang-barang udah bikin ekosistem nih. Udah bikin ekosistem gitu kan. Gitu. Itu kemungkinan ya balik lagi ke sana. Tapi dulu kan masih oke. Iya, masih barangnya masih nyebar-nyebar. Gitu. Gitu. Tapi basicnya si Safari sih ini sih masih oke sih, masih mirip-mirip. Sepengetahuan gue sekarang nggak pernah ada keluhan gitu. Dulu kalau IE 11 masih ada, tapi kan Windows baru kita sekarang semua udah Edge pasti ada lah ya. Jadi kayak user tuh punya lebih sedikit alasan lah, kenapa sih lu masih mau IE? Iya. Ngapain itu Edge-nya udah diinstal, udah lebih bagus, kenapa enggak gitu kan? Jadi Microsoft juga udah nutupin dosanya lah, bisa dibilang kayak gitu kan. Udah oke kan Edge, kalau Edge udah bagus sih gitu. Nah, ya itu nggak ada halangan buat Chrome ready untuk semua device gitu loh. Iya. Dan dia namanya juga berbisnis, pasti makin lama pengennya makin menjamah. Nah, terus mungkin pertanyaannya gini nih. Tadi balik ke JavaScript. Si Brandon udah bikin company. Tapi itu story tentang dia sama JavaScript udah kan, dia penciptanya aja gitu. Tapi bagaimana kelanjutan JavaScript di dunia zaman now nih? Gitu. Nah, jadi kenapa ada love-hate relationship antara programmer sama JavaScript ini? Kalau Java, fansnya Java dari dulu setia aja Java gitu kan. Iya. Jadi ceritanya gini, programming language itu mungkin ini agak teknis ya, tapi gue coba jelasin non teknis mungkin. Setiap programming language itu punya paradigma atau style cara ngoding dia, ya. Nah, salah satu yang paling umum dan terkenal orang bilang tuh object oriented programming atau memprogram dengan orientasi objek. Jadi programming language itu kan banyak tipenya, paradigmanya banyak. Gue sebagai trainer nih, ketika anak bootcamp masuk, gue ngajarin query language, SQL lah, let's say query language. Itu anak-anak bootcamp nyerapnya lumayan cepet lah, karena itu tabel data, dia bisa visualisasikan, dia bisa bayangin. Di dunia nyata tuh gini, kalau gue masuk sistem kayak begini. Gitu. Jadi dari tulisan bisa dia imagine sesuatu, bayangin. Bisa gue ibaratkan begini. Gue ibaratnya harus ngejelasin ke seorang anak rasa kue brownies bagaimana, tapi anak ini di kondisi dia udah pernah makan kue macam-macam kecuali brownies. Lebih gampang ya. Gitu. Atau kita jelasin dia kue Black Forest tapi dia udah pernah makan coklat atau apa, kita masih bisa jelasin dia, oh ini rasanya kayak coklat segala macam gini. Dia bisa relate dengan objek kenyataan aslinya itu di SQL. Ternyata di Java walaupun sedikit lebih susah karena object oriented. Ngajarin C# juga sama C# juga object oriented. Itu anak lebih nangkep. Karena lebih relate dengan namanya lebih relate dengan objek kayak dunia nyata, lebih gampang gitu loh. Tapi JavaScript nggak begitu. Ibaratnya kalau gue mau perumpamaan ke orang non teknis, ibaratnya gue harus ngejelasin rasa buah mangga gimana sih ke anak yang belum pernah makan buah sama sekali, ada anak kecil nih. Gimana caranya ngejelasin? Kalau gue bilang, oh manis,
Ya tapi nggak rasa gula juga sih, asam, nggak kayak lemon juga gitu loh. Apa tuh? Bahkan dia akan bingung, apa itu manis, apa itu asam, orang gue nggak pernah makan gitu kan. Rasa buah tuh kayak gimana sih? Untuk jelasinnya, karena a little bit hard to relate. Tapi ketika orang udah pernah belajar Java atau udah pernah belajar C#, belajar JavaScript jauh lebih gampang. Karena itu lebih relate. Jadi setengahnya ada jadi tangga lah. Jadi tangga gitu. Kayak awalnya mungkin gue mau jelasin ke anak rasa brownies bagaimana, dia nggak pernah makan kue sama sekali. Setengahnya dia pernah nyobain kue yang lain. Kue yang lainnya itulah ya Java sama jadi jembatannya gitu. Jadi kalau Java sama C# itu object oriented ya. Orang bilang OOP. Orang Indonesia bilangnya OP gitu. OOP. Ini OOP, object oriented programming gitu. Nah, si JavaScript ini dibilangnya paradigma campuran, multi paradigma. Jadi paradigma programming itu language itu banyak banget. Ada salah satu klub paradigma itu namanya functional programming language. Ini mungkin para penonton dengar bahasa-bahasa jarang banget nih, agak jarang ya, karena di Indonesia sumpah nggak gitu populer. Gue pertama kali mau coba belajar, nanya ke recruiter sini gitu kan. Berapa banyak yang permintaan programming language-nya kayak Haskell, kayak Clojure, kayak Elixir. Wah itu dikitnya setengah mati setengah hidup. Dan memang gue baru denger kok. Itu makanya di Indonesia dikit, di dunia dikit, di Indonesia kayaknya lebih dikit lagi gitu loh. Elixir, wah senar gitar itu. Elixir sih dari ini obat ya gitu kan, potion gitu. Banyak brand-brand yang pakai nama Elixir juga mungkin. Kayak contohnya pada dengar C#, Microsoft tuh bikin versi fungsional yang namanya F#. Ya, jadi kalau C# OOP-nya ini fungsionalnya. Nah, fungsional tuh nggak populer. Karena lebih susah lagi dibayangin anak-anak terutama yang baru belajar programming itu susah diimajinasikan. Kok dia susah mengimajinasikan dunia nyata? Karena manusia itu gampang belajar kalau sesuatu yang dia bisa sense. Kita kalaupun kita mau berimajinasi nih, pasti kita ngebayangin, oh ini sesuatu yang bisa gue lihat, sesuatu yang bisa gue cium aromanya, sesuatu yang bisa gue rasa, maka kita bisa bayangin. Bisa nggak ngebayangin satu konsep yang lu nggak bisa lihat, lu nggak bisa rasain? Itu kan susah kan gitu. Nah, fungsional tuh sebenarnya bagus banget programming language-nya, bagus banget. I would say bagus banget. Cuman popularitasnya kurang dan OOP masuk lebih dulu lah. Jadi udah merajalela, udah populer. Nah, dia agak susah masarinnya. Jadi karena dia masuknya belakangan, jadi orang udah kemanjaan duluan ya. Betul. Jadi kan udah populer, udah masuk duluan, udah terlanjur banyak yang kompatibel sama dia dan lebih OOP ngejelasinnya lebih gampang, ngajarinnya lebih gampang. Jadi maksud gue kurang apa gitu. Itu menyebabkan OOP ini, bahasa-bahasa programan yang OOP ini lebih populer. Nah, si JavaScript itu perkawinan OOP sama fungsional. Dicampuran. Dicampuran. Nah, jadi banyak anak OOP itu nggak seneng bagian fungsionalnya si JavaScript. Karena dia ada campuran. Jadi ada part-part yang bagian fungsional, ada yang kurang lebih bisa dibilang kayak begitu. Dia nggak suka itu. Padahal sebenarnya fungsional sendiri itu punya kelebihan, nanti gue ceritain bentuk manajemennya. Salah satu kelebihannya dia tuh nggak ribet dalam change requirement. Maksudnya gue gini, change requirement tuh kita kan kerja dengar klien mau ngomong apa gitu kan. Klien mau minta ini projectnya mau begini-begini, terus kita turutin. Programmer buat. Nggak sedikit tuh kasusnya kalau user, ganti di jalan. Karena sebenarnya user sendiri antara memang bisnis berubah, karena zaman sekarang kan perubahan bisnis cepat sekali kan, atau memang dia sebenarnya nggak kepikiran hal itu dulu, analisa si usernya kurang jauh, dia ngomong apa yang dia ngerti sekarang, begitu dilihat ternyata iya ya permintaan saya nggak masuk akal sebenarnya gitu loh. Nah dia kan rubah. Nah itu kalau OOP mau manuver banting setirnya, tiba-tiba rubah. Kerjaan programmer itu lumayan banyak. Kecuali yang senior ya, dia bisa menggunakan arsitektur tertentu, desain pattern tertentu. Jadi ketika disuruh banting setir ganti, dia bisa. Dia lebih mudah lah. Lebih mudah gantinya. Tapi untuk yang para junior, wah anjir gue ribet nih, gue mesti ganti semua nih, gue mesti lemburan lagi nih. Gara-gara diganti-ganti. Nah apalagi kita pernah bahas kan di masalah komunikasi waktu itu kan, belum tentu salah usernya juga, programmernya salah dengar, salah nanya. Rubah lagi. Sebenarnya fungsional, kalau ada kesalahan seperti itu, rubahnya lebih gampang. Rubahnya lebih gampang. Tapi kayak gue bilang tadi, dari sisi marketing agak susah. Nah, tapi kalau JavaScript ada bagian nih, ada partnya dia banci kan ya, setengah-setengah. Kalau dia ada bagian yang dibenci programmer, terus kenapa di Stack Overflow dan di mana-mana, dia jadi bahasa
nomor 1 dibahas gitu loh. Dan banyak, dan hampir semua, bukan hampir semua ya, popularitas banget. Gue pernah cerita juga di Tech Talk episode sebelumnya. Banyak banget perusahaan yang ngadakan bootcamp itu full stack JavaScript, kayak full JavaScript pelajarannya. Ketimbang ngajar Java, ketimbang ngajar C#. Kan kita jadi kayak, ada apa yang bisa dia dibenci tapi dia dicintain gitu kan, mana bahasanya tuh luas gitu kan, kayak agak teler lah dibilang, gampang berubah lah gitu. Apa sebenarnya yang bikin disukai nggak, dicintain dan dibenci sekaligus? Nah, karena sejarah JavaScript dulu nih. Jadi sebelum gue ceritain JavaScript, mungkin para penonton yang bukan programmer ya. Kalau yang programmer mungkin denger ini udah tahu Bob gitu lah. Udah tahu lah Pak Bob nih. Yang untuk bukan programmer, kita cerita gini, programmer itu ini awalnya kurang lebih ya, yang bikin aplikasi itu dibagi jadi 2. Front end programmer sama back end programmer. Kenapa ada front end, kenapa ada back end? Biar gue jelasin sesimpel mungkin nih. Ketika kita misalnya pakai handphone, pakai komputer, itu kan satu device komputer di tangan kita kan. Tapi kita dapat data dari mana? Maksudnya kita nih misalnya contoh doang, kita buka Facebook di komputer kita buka Instagram di komputer kita, postingan orang, like, itu kan semua data kan. Siapa yang ngasih data ke komputer kita? Komputer server kan, servernya Instagram, servernya Facebook, servernya Metaverse gitu kan. Kita mau main game sama teman, komputer masing-masing. Tapi kan permainannya satu online. Ada tukeran data kan. Siapa yang oper-operan data? Komputer server. Sebuah komputer besar milik perusahaan yang nyala 24 jam nggak boleh mati, di-maintain terus-menerus, harganya mahal, disemprot AC terus, atau perusahaan tertentu taruh di gunung, taruh di ini, harus adem terus, yang terus kasih kabar ke komputer yang kita pegang. Dua arah jadi kayak istilahnya komputer kita, laptop kita ngobrol sama komputer server atau smartphone kita. Data keluar masuk tuh. Keluar masuk, ngobrol sama komputer server. Nah, komputer server ya pasti beda banget sama komputer kita ya, yang kita pegang. Nah, komputer-komputer yang kita pegang, orang suka bilang mesin lokal mesin, atau komputer client side, sisi client. Komputer yang di server, komputer sisi server side, sisi server. Nah, programming ada di dua-duanya. Coding tuh aplikasi ada di dua-duanya. Jadi komputer server harus nggak cuma isinya, nggak cuma data. Ada programmingnya di sana, ada codingnya. Di komputer kita juga harus ada programmingnya. Dan itu dibikin sama programmer dua-duanya. Orang yang ngoding dan bertanggung jawab jalan bagusnya, jalan aplikasi di komputer klien kita, di komputer di handphone kita, itu disebut juga front end. Orang yang ngoding untuk semua sistem yang jalan di server, itu makanya main back end. Makanya yang front di layar kita, atau yang di balik layar yang back. Jadi gitu. Nah, JavaScript originalnya lahir untuk front end. Originalnya pada awalnya untuk front end, buat front end. Dan memang terkenalnya di sana sampai tahun berapa gitu, lama banget. Memang untuk front end. Nah, bahasa-bahasa pemrograman untuk ngoding di back end ini mereknya banyak macam. Ya kan, kalau udah bisa Java ngapain C#? Kalau bisa Python buat apa mungkin PHP? Atau kalau mau bisa semua ya nggak apa-apa, bisa nanganin proyek semua. Tapi itu sama bagusnya, cuman merek yang berbeda. Tapi apapun back end-nya, kalau kita mau aplikasi kita jalan di browser, itu mesti pakai HTML, CSS, sama JavaScript. Nggak ada merek lain. Karena tiga-tiga ini ini based on organization, bukan organisasi, maksudnya bukan perusahaan berbasis profit. Tiga ini standar. Ini nggak HTML, CSS, JavaScript, perusahaannya nggak cari uang. Standar semuanya. Semua browser merek apapun, mau lihat tulisan di internet, di browser ya, di layar browser, mesti pakai HTML. Mau lihat warna-warni, mesti pakai CSS. Mau lihat dia ada perilakunya, ada behavior ya, klik maka begini, maka begitu, harus pakai JavaScript. Nah, jadi bisa kita bilang nih, untuk front end nih HTML, CSS, JavaScript ya, untuk aplikasi web ya. Apapun back end-nya, front end-nya dia kan. Udah kayak apapun makanannya, minumnya teh botol sosro lah. Dia udah minuman general semua lah. Nah, pastikan kita kalau bikin aplikasi, server harus ada, front end-nya client side harus ada. Nggak mungkin salah satu doang ada. Harus dua-duanya ada. Yang kalau programmer yang nanganin semua full stack ya, bukan back end, bukan front end, full stack kerjain dua-duanya, keren itu ya. Nah, jadi itu kenapa pertanyaannya JavaScript populer. Karena gue nggak peduli back end lu apa, ujung-ujungnya mesti ngoding JavaScript. Karena kan bahasa internet standar organization-nya kan JavaScript, browser semua
pakai JavaScript. Iya, Jadi gue nggak peduli mau programmer Java. Kalau programmer Java kan hanya khusus Java mungkin di Stack Overflow. Programmer C# khusus C#, programmer Python khusus Python. Tapi begitu dia mentok kena front end, mau nggak mau JavaScript. Sedangkan HTML sama CSS kan cuman konten, cuman view. Pertanyaan nggak akan banyak banget. Nah, JavaScript, lu udah dipaksa harus ngoding itu, multi paradigma, campuran paradigmanya campuran. Bagian fungsionalnya sebagian anak OOP juga bingung. Disitulah kenapa banyak pertanyaan tentang itu. Dia paling bisa dipakai buat semua, tapi karena dia paling bisa, dia banyak masalah. Iya, jadi lucu juga ya, kayak apa ya, kayak love hate relationship kayak semua orang pengen punya pacar tapi keluhan forum cerita keluhan tentang pacarnya paling banyak. Jadi kayak gitu, kayak pacar semua orang JavaScript. Tapi karena dia populer, malah lucu nih. Saking dia populernya, ada perusahaan ciptakan satu sistem namanya Node.js. Itu yang membuat JavaScript juga bisa di-coding di server. Gitu. Jadi itu sebabnya ada banyak bootcamp sekarang bilangnya full stack JavaScript, karena gue mau ngajarin lu ngoding front end-nya pakai JavaScript, back end-nya nggak usah pakai Java, back end-nya nggak usah pakai C#, back end-nya pakai JavaScript juga dengan teknologi namanya Node.js. Gitu. Jadi mereka bikin begitu. Jadi sejarahnya tambal sulamnya panjang. Gitu kan. Ada juga yang saya tetap nih mau pakai JavaScript, tapi mau gayanya OOP. Microsoft tambal ulang, bikin satu bahasa namanya TypeScript. TypeScript itu sebenarnya sama JavaScript mesti nempel ya. Jadi di mana TypeScript sebenarnya di situ ada JavaScript-nya juga gitu. Superset ya. Buat orang-orang yang belum tahu nih, kan dia superset. Ada di situ juga. Dibikin JavaScript dipaksa agak lebih strong OOP-nya dikit gitu. Walaupun nggak 100% OOP banget gitu. Tetap ada gitu ya, tapi JavaScript populer. Yang bikin lebih ngeri lagi adalah bukan cuman ke back end. Kan kalau kita biasanya depannya HTML, CSS, JavaScript, belakangnya mungkin Java. Ketika kita belajar database, kita belajar language yang lain lagi tuh, query language, ya kan? Jadi depannya udah markup language, ada scripting language, ada programming language, belakangnya query language. Sekarang ada database namanya MongoDB. MongoDB itu database-nya berbasis binary JSON. JSON itu singkatan dari JavaScript Object Notation. Masih basicnya dia juga ada database berbasis JavaScript juga. Ini lama-lama JS jadi OP nih, overpower. Itu dia, exactly. Nah, terus mulai popularitasnya nyebar. Tentu saja mobile phone yang paling terkenal sekarang ya iOS sama Android kan. Ya dong, apalagi dong. Maksudnya merek Android banyak, tapi kan OS-nya Android. OS-nya cuma 2 itu yang terkenal. Dulu itu Java juga overpower selain laris, dia sempat masuk pasar duluan, dan dia multi-platform, kemanapun masuk. Sampai kita kan ngoding Android, bikin aplikasi Android, itu pakai Java. Nah, gue pernah, mungkin nyoba-nyoba dan tahu sedikit baca-baca di zaman gue sekolah. Apa itu sama kok? Kan ada 2 tipe aplikasi di handphone, bukan smartphone ya. Handphone apa? Maksudnya smartphone gimana nih? Iya kan belum zaman smartphone, masih zaman handphone kan ada kayak game-game kecil di HP, mungkin Nokia 6100. Nokia mungkin pakai Symbian. Symbian berbasis Java juga Symbian. Iya. Sony udah pakai Java. Ininya game-game dan aplikasinya. Apakah itu sama? Tapi correct me if I'm wrong ya. Setahu gue Symbian juga basisnya Java deh kalau nggak salah. Jadi memang Java merajalela sih. Tapi filenya sys sih. Oh itu malah lain lagi sih. Sys apa? Ya pokoknya dia 2 aplikasi yang beda tiap handphone. Cuma misalnya kayak Sony Ericsson di zaman itu pakai aplikasi yang bisa kita download mungkin free atau apa, formatnya Java. Nggak, itu kan tergantung ya. Maksud gua kalau Sysma format lain lagi, tapi standar filenya nggak tahu, tapi programming language-nya bisa jadi tetap pakai Java. Pakai Java sih gitu. Mungkin ada juga yang enggak, gua nggak tahu ya. Gua juga kebetulan nggak ngoding mobile lama gitu. Mesti hanya teman gua tuh yang veteran mobile programmer lama. Kalau yang gua lebih nganya yang smartphone yang zaman now sih gitu kan, kayak Android. Nah, kalau si Apple kan nggak mau nih ya, jadi dia pakai language sendiri, namanya Objective-C. Objective-C. Sekarang berubah jadi Swift. Swift itu yang lambangnya kayak burung layang, camar, burung layang-layang gitu, bukan burung camar sih, burung layang-layang.
terus lambang orange gitulah. Iya. Gitu. Nah, karena dia mau eksklusif sendiri tuh sebenarnya kan. Dia cukup mau eksklusif sendiri. Nah, tapi kayak kalau kalian nonton Tech Convo ya, bukan Tech Convo episode yang pas kalian ngobrol sama Rodi. Rodi kan cerita ada native, ada hybrid. Hybrid itu jalan tengah gimana caranya gua ngoding satu kali satu bahasa aja. Gue nggak perlu tuh ngoding Java sama ngoding Swift. Ngoding satu kali aja, tapi jalannya di dua-dua handphone ini. Nah, itu yang dibilang kata Rodi kan hybrid mobile. Hybrid mobile. Salah satu hybrid mobile yang lumayan terkenal, React Native, berbasis JavaScript juga. Waduh. Jadi bisa tuh satu bootcamp JS dan JavaScript semua. Jadi dia menaikkan popularitasnya juga dari sana. Dia makin menggebu-gebu gitu. Tapi kayak gue bilang, itu sebenarnya jadi nilai jual ya ke para perusahaan bootcamp ya. Jadi, wah kita nih, kalian cukup belajar satu bahasa doang. Semua beres, semua platform gitu kan. Tapi kayak gue bilang, JavaScript itu nggak semua trainer good untuk explain itu ya. Gue sendiri cukup berjuang berlatih lama ngajarin orang JavaScript. Dari anak-anak yang bengong, ini maksudnya apa Pak Bob gitu, sampai bingung. Gue mencoba berjuang sampai akhirnya gue juga di kampus nggak diajarin JavaScript. Sialnya juga dikit kampus yang masih ngajarin JavaScript. Apa yang paling umum di perkampusan Indo? C++, Java, PHP, SQL biasanya MySQL. Kenanya database-nya biasanya mereka pakai MySQL. Kalau PHP sama MySQL jelas itu free, open source, dan emang dikembangkannya juga untuk lebih ke institusi gitu kan. MIT dulu yang bikin. Gue juga kuliah di zaman-zaman mata kuliah web design. Ya itu tuh MySQL sama PHP. Oh iya, karena kan juga ringan, semua senang kerupuk lah itu. Gitu kan, semua bisa happy, semua bisa cerna loh gitu intinya. Nah, tapi bagus PHP sama MySQL bukan jelek ya. Jangan salah, itu bagus ya sebenarnya. Gitu. Sama Dreamweaver. Dreamweaver justru sekarang enggak. Justru Dreamweaver tuh cara orang mau bikin tampilan web tapi nggak mau ngoding HTML sama CSS. Gitu, meminimal. Tapi biasanya hasilnya juga editornya udah nggak oke. Orang-orang zaman sekarang lebih ngandalin download framework jadi kayak Bootstrap gitu, tinggal diotak-atik doang. Sekarang Dreamweaver juga enggak. Malah zaman sekarang mah yang ngoding front end pakai Visual Studio Code, bahkan sebagian orang saking luar biasanya pakai Notepad aja, pakai Notepad++ gitu ngoding HTML CSS. Jadi nggak masalah itu mah. Nah, Dreamweaver sih jujur ya popularitasnya sih udah mulai gue juga tahun berapa ya udah lama sih. Ya zaman dulu iya sih Dreamweaver kan. Adobe juga orang lihatnya dulu lebih apa ya, kayaknya sekarang masih hebat gitu. Tapi kan dulu kayak wah belum ada kompetitor. Belum ada kompetitor ya kan. Sedangkan apa dulu ya? Corel ya yang punya family banyak itu dia arahnya beda. Iya, arahnya beda banget. Corel punya beberapa lah sampai ke. Dan dulu kan Macromedia juga belum dibeli Adobe. Freehand sama Flash masih di tangan Macromedia. Sempet. Iya, malah Flash sekarang udah nggak ada. Iya, diambil Adobe itu sekarang Flash udah ini. Iya. Gue belajar itu Flash kok. Iya, kan motion frame rate kan. Iya. Di Flash juga ada codingnya dulu, namanya ActionScript. Iya, buat stop, buat ini. Gue sampai situ doang. ActionScript juga sintaksnya terinspirasi JavaScript sebenarnya. Oh. Iya, makanya itu dia kayak kita bahas si Bitcoin sama si Ethereum kemarin bahas crypto kan, gue bilang kan ada satu language di sana, Solidity. Nah, itu kan inspirasinya juga berbasis JavaScript karena dia mau ngambil kepopuleran JavaScript. Dan ngodingnya bisa cepat. Kalau orang udah ngerti JavaScript, ngodingnya jujur, walaupun kesannya lebih berantakan daripada Java, ngodingnya bisa cepat. Ngodingnya bisa lebih gesit lah gitu. Nah, itu JavaScript. Mudah dirubah, ngodingnya cepat, sulit dibaca dan sulit dimengerti. Ya plus minus lah semua programming language. Ada berantakan aja ya. Lebih berantakan deh. Java tuh rapi gitu. Java tuh rapi. Java C# tuh lumayan rapi gitu. Nah, jadi akhirnya JavaScript cukup menjamur kemana-mana gitu. Jadinya kayak orang ya mau nggak mau dipaksa belajar ke sana gitu kan. Nah, apalagi JavaScript itu ketika dipegang ECMA dan dievolusikan di versi ke-6 itu tahun 2015. Jadi orang sering lihat ES6 itu JavaScript. ES6. Dipegang ECMAScript versi 6, dia banyak revolusi, banyak update, orang makin suka aja sama dia gitu. Itu yang bikin
Akhirnya ya JavaScript bisa segede ini, sensasional, segede gini gitu. Dan lebih kerennya lagi nih sih, ini penjelasan mungkin tambahan sedikit di bagian hal kecil yang JavaScript bisa membantu di dunia. Hal kecil tapi membantunya lumayan luar biasa gitu. Yeah. Putra pernah dengar nggak orang-orang istilah, ini kan anak-anak programmer nih sini yeah, di sekitaran lu ya. Yeah. Sering dengar nggak ada orang-orang ngomong API? Yeah. API. Nah, API itu singkatan dari Application Program Interface. Nah, kita mungkin Putra pernah dengar lagi kata interface di mana? Di UI kan? Iya, UI. User interface. User interface. Pertanyaan gue nih, teman-teman nih, tahu nggak arti kata interface itu apa? Kalau kita coba disuruh jelaskan dalam bahasa Indonesia, apa sih interface? Antarmuka. Nah, itu kalau lu Google Translate keluarnya antarmuka. Tapi antarmuka. Pertanyaannya kan simpel. What the hell is antarmuka gitu kan? Nah, gue setiap kali coba jelasin ini ke anak-anak nih. Interface itu sebenarnya kalau kita lihat, kita main komputer nih, lihat ya. Layar kita tuh bukan user interface. User interface itu termaksud speaker, keyboard lu semua. Iya. Kalau kita cuma ngelihat layar kita doang, namanya bukan user interface. GUI, graphical user interface. Oh, graphical. Nah, kalau dipikir-pikir, apa sih arti kata interface? Interface itu komunikasi, biasanya teknologi ya, biasanya berbasis teknologi, komunikasi dua hal yang kompatibel satu sama lain. Kita bisa bilang begini, kalau kita punya colokan listrik, colokan Indonesia, power cable Indonesia, terus kita mau colok itu di negara lain. Beda kan, nggak bisa masuk kan? Kita bisa bilang itu beda interface. Karena nggak klop satu sama lain. Nah itu sebenarnya interface tuh seperti itu. Mungkin pernah nonton film Matrix atau Ready Player One pakai VR, langsung colok ke kepala, kata Elon Musk nanti pakai implan langsung colok ke kepala. Itu juga user interface, tapi bukan graphical user interface. Brain atau neural user interface. Bagaimana sistem bisa ngobrol sama lu, tetap ke user, ngobrol ke user, tapi caranya bukan pakai monitor, bukan pakai grafik. Jadi kalau kita dengar musik terus kita perintahkan voice command, itu juga user interface. Bagaimana si komputer bisa nyambung komunikasi nyolok sama lu. Jadi user interface itu kita rancang komputer supaya komputer kita bisa berkomunikasi dengan user. Dia bisa kasih tahu sesuatu ke user, user bisa perintahkan dia sesuatu. API. Kita bikin program untuk dipakai program lain. Jadi bukan user yang pakai. Aplikasi pakai aplikasi. Software pakai software. Itu sebabnya kita sekarang bisa belanja di Tokped, bayarnya pakai GoPay. Kita bisa belanja di shop, bisa belanja di mana gitu ya, bayarnya pakai OVO. Mereka berdua perusahaan yang berbeda. Kok bisa? Karena ketika kita mau bayar di Tokped atau kita misalnya mau bayar di Grab, dia pakai OVO gitu ya. Itu aplikasinya Grab ngobrol sama aplikasinya si OVO. Dalam bentuk integrasi. Jadi memang dia bikin semacam sistem. Bukan cuman kita bisa pakai, bukan cuman user pakai Grab, tapi aplikasi lain juga bisa pakai. Jadi mesin pakai mesin lah, bisa dibilang kayak gitu lah. Ibarat ngomong awamnya lah, aplikasi pakai aplikasi. Makanya application program interface. Interface yang saya ciptakan bukan buat user manusia, tapi buat application program lain. Supaya apa? Semua perusahaan bisa kerjasama, bisa integrasi. Aplikasi satu sama aplikasi yang lain bisa colok satu sama lain, bisa connect satu sama lain. Kerja bareng. Ada adapternya lah. Bisa dibilang gitu. Nah, tapi kan setiap perusahaan ini programming language bisa beda-beda ya. Ada satu yang mau Java, ada satu yang mau C#, ada satu yang mau Python kayak gitu. Bagaimana caranya supaya C# sama Java bisa ngobrol satu sama lain? Kan bahasanya beda. Nah, mereka ada perantara bikin sistem. Awalnya perantaranya itu XML, Extensible Markup Language. Jadi dia kayak HTML berbasis markup language ya, bukan programming language, markup language. Sekarang yang populer perantara antar API itu mereka berkomunikasi pakai JSON, JavaScript Object Notation. Dulu bahkan metode request komunikasi API-nya dulu pakai yang namanya Ajax dulu ya. Sekarang masih pakai Ajax sih, cuman konsepnya udah little bit keterangannya old ya. Asynchronous JavaScript XML orang bilang. Jadi gimana JavaScript bisa nolong JSON atau XML supaya aplikasi sama aplikasi lain bisa ngobrol satu sama lain, bisa nyambung bahasanya. Ketemu, dan itu sangat menolong banget di bisnis. Dan itu uniknya juga ya, namanya Ajax kalau kalian tahu, itu selain singkatan referensi ke Ajax the Great di mitologi Yunani itu. Itu penerusnya Achilles, tahu ya Achilles ya? Si Gondrong tuh yang perang Troy, ya, yang hebat banget. Jadi itu kurang lebih lah
warna-warni JavaScript gitu. Itu mengapa gue bilang JavaScript ya one of salah satu bahasa pemrograman yang menurut gue menarik lah untuk diceritain lah gitu. Iya, jadi API pun ya kita juga relate di sini karena kita juga jual beberapa produk, ya itu jadi sebagai API juga. Iya, gitu. Karena kan emang JavaScript penyambung kan. Iya. Gitu kan. JavaScript Object Notation ini, JSON ini penyambung kemana-mana dia nyambung dan dia bisa gilenya dia bisa gantikan setiap platform gitu bahasanya. Cuman ya memang sih untuk anak OOP pertama kali belajar JavaScript tuh kayak walaupun dia ngerti suka nggak nyaman. Anjir, kenapa sih mesti gini? Kenapa sih mesti gitu? Aduh, gini amat sih. Aduh, repot banget sih gue. Ya, banyak yang ngoceh. Gue sendiri, JavaScript bahasa favorit gue ya, kalau gue ya. Iya. Tapi, tidak favorit buat ngajar. Oh, lu jadi males juga buat ngajar. Karena kan kalau gue ngajarin orang kan, muka orang bingung-bingung kan. Oh, tantangannya lebih panjang lebih panjang. Kita kayak, aduh, nggak ngerti lagi dia. Ada gitunya. Lu suka, tapi buat ngajarin orang itu tantangan yang tersendiri lagi gitu. Iya, makanya gue sebenarnya agak kerasa nih company lain nih first language ngajarin anak baru fresh grade JavaScript nggak salah nih gitu loh. Makanya itu yang gue sebenarnya pengen encourage banget kampus tuh ngajarin JavaScript, ngajarin JS sebenarnya. Tapi lucunya tuh udah gratis, udah mendunia. Aduh, kurang banyak banget sih kampus ngajarin JS. Nggak tahu kenapa ya. C# diajarin, C++ diajarin banget. Sebagian kampus ada ngajar C#, ngajar Java diajarin banget. Ya itu. Kenapa jadi nggak diajarin gitu? Apa ya? Ya emang sih kalau perkampusan ngejar silabus gitu. Cuma mungkin dari POV kita yang ngelihat lulusan sekarang itu ya mungkin kampus tolong juga lah ya buat lulusannya lebih ready untuk di pasar gitu. Gitu. Jadi kalau ada orang kampus denger video saya ini, tolonglah tambahin kalian tuh ngajar Java pretty well gitu, Bang. Kalau bisa JavaScript juga lah, biar nolong. Jangan maksudnya jangan tiap kali harus perusahaan yang ngajarin gitu. Jadi jangan sampai berhenti, misinya jangan berhenti di nih anak lulus dengan sempurna. Mungkin ya lulus dengan sempurna, ya kan mereka juga punya kehidupan setelah itu gitu. Iya, maksudnya mungkin anak-anaknya bisa belajar JavaScript sendiri, tapi kan kalau kampus bisa nolong mereka untuk nggak struggle ke depannya, hemat waktu, kenapa enggak gitu kan? Gitu kan maksud gua. Maupun JavaScript atau apa gitu dengan bahasa-bahasa yang ready to market lah. Iya. Sekarang sih gue lihat ada banyak kampus yang bagus-bagus, sebagian udah ajarin, tapi kurang banyak, tetap kurang menurut gue. Tetap kurang banyak. Banyak. Kalau dulu lagi awal gue ngajar bootcamp, oke itu menyedihkan sih sedikit nih. Gitu. Kalau sekarang masih kurang banyak. Sekarang masih kurang banyak. Menurut gue masih kurang banyak. Ya namanya juga teknologi, jurusan teknologi, masa nggak update tentang teknologi gitu aja sih. Iya, apalagi JavaScript udah lahir lama juga gitu kan. Kalau lu ngomong tadi 95. Gua belum masuk ke SD itu. Iya. Dan dia booming sekali, populer juga di 2005. Sebelumnya udah populer, tapi di 2015 ketika ECMA pegang jadi versi 6 tuh kayak gitu harusnya. 2015. Sekarang udah berapa tahun? 9 tahun. Masa nggak update? Iya. Iya, masa ngajarin anaknya itu aja. Ya udah, mungkin bentar lagi gue bisa jadi programmer nih kok. Banyak ngobrol sama lu. Kurang buka laptop sama codingannya doang nih. Tapi gue sedikit banyaknya ya belajar apanya ya, logiknya ya. Iya. Ya kenapa lu harus bener dulu logiknya sebelum coding gitu. Karena itu ada kurung biasa, ada ini lu logik lu harus berimajinasi juga ya. Kenapa harus codingnya begitu ya? Gue aja yang ringan kan hitungannya pakai Flash, bikin Action script tuh. Iya, bikin bikin presentasi berbentuk mini apps ya, yang aplikasi yang bisa diklik-klik, cuma dia bukan web dan dia bukan aplikasi berat gitu. Iya. Itu aja udah kayak slideshow-nya buat N aja lu harus ngetik. Nggak bisa, dia bakalan lanjut lagi repeat ke frame rate 1 lagi kan? Iya. Ke frame 1 lagi gitu. Akhirnya gue belajar dan gue lulus dengan presentasi pakai Flash. Gue bukan pakai PPT. Seenggaknya Flash berjasa lah buat lu. Lulusin lu. Walaupun sekarang
Mana nih Flash? Mana gue lihat Adobe mau kita pakai Adobe, Ya, mana Flash nih? sekarang juga kan browser sama HTML5 udah nggak ketergantungan. Zaman dulu kan kita buka browser, tolong update Flash Player, tolong update Flash Player. Sekarang nggak ada. Udah bisa. Sekarang nggak usah pakai Flash Player gitu. Gantinya XD. Gantinya XD, malah orang pakai Figma sekarang. Ya Figma buat tujuan yang lebih lain sih sebenarnya untuk UI. Oke. Ya. Belajar coding bagi yang belum mengenal coding nih bisa belajar banyak nih. Cuma kalau bagi yang udah udah belajar IT, coding, jadi programmer tapi belum mau naik step nih, boleh tuh JavaScript jadi pilihan. Oh ya udah wajib sih sekarang. Udah wajib lah ya. Udah wajib sekarang mah JavaScript nggak boleh. Kayaknya programmer harus pegang itu mah. Iya. Susah orang ini apa? Gue denger aja banyak cerita teman-teman yang wah JS-nya dia kurang, pasti usernya ada yang protes lah gitu. Iya. Harus sih sekarang. Nah, sama yang awam sama IT, jangan lihat IT ya perbaikin AC, perbaikin TV ya. Itu lebih sulit ini JavaScript ini. Nggak ada AC pakai JavaScript. Nah, oke, kelar dulu ya buat episode ini. Untuk kalian jangan lupa subscribe dan follow juga IG kita di indocyber.id dan juga nonton juga episode-episode yang lain. Kita juga ada konten-konten yang lain bersama Ko Bobby juga dan ada beberapa bintang tamu lainnya. Saya Putra undur diri. Ya, saya juga Bobby undur diri. Oke, sampai jumpa di Tech Talk berikutnya. Ya, see ya Glips. Ya.